Kali ini kita akan belajar tentang limit untuk kelas 11. Nah, di sini limit ada dua ya yang dipelajari di SMA, limit untuk fungsi aljabar dan limit fungsi untuk trigonometri. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan untuk limit fungsi aljabar. Nanti di sini kakak bagi menjadi 3 part. Untuk part 1 itu membahas tentang limit fungsi aljabar ketika X mendekati 1 titik. Lalu untuk yang part 2 membahas tentang limit fungsi aljabar untuk X yang mendekati tak hingga. Dan ntar untuk yang part 3 kakak akan membahas tentang strategi penyelesaian limit dengan menggunakan beberapa cara cepat gitu ya. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, untuk X mendekati A dari Fx sama dengan L. Nah, di sini bisa dibaca untuk X yang mendekati A, maka Fx akan mendekati L. L ini suatu nilai ya. Nah, di sini X ini bisa mendekati 1 titik, bisa juga untuk mendekati tak hingga. Kita mulai. Yang pertama untuk penyelesaian limit fungsi aljabar ketika X yang pertama ada substitusi, yang kedua ada faktorisasi, dan yang ketiga mengalihkan dengan sekawan. Nah, kita mulai strategi yang pertama, yaitu untuk strategi substitusi, yaitu untuk limit X mendekati A dari Fx sama dengan Fa. Nah, di sini disubstitusikan nilai X menjadi A, sehingga nilai Fx ini menjadi Fa, seperti itu. Nah, kapan Kak strategi substitusi ini bisa dipakai? Strategi substitusi langsung ini bisa dipakai jika hasilnya merupakan suatu nilai. Tapi kalau hasilnya bentuk tak tentu, maka strategi substitusi ini tidak boleh dipakai. Artinya, kalian harus menggunakan strategi lain, yaitu strategi yang kedua atau yang ketiga. bisa menggunakan perkalian sekawan atau bisa juga dengan faktorisasi. Adapun untuk bentuk tak tentu, contohnya 0/0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga minus tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan juga tak hingga pangkat tak hingga. Kita lanjutkan, coba nih, ada contoh soal strategi substitusi. Selesaikan limit X menuju mendekati 2 dari X kuadrat minus 1 per 2X. Nah, ini kita coba masukkan yang 1 dibagi 2 dikali 2. Hasilnya berapa? 4 minus 1 per 4. Jadinya 3/4. Nah, ini bisa dipakai gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari X plus 4 per 2. Kita masukkan X-nya menjadi 0. 0 ditambah 4 dibagi 2. Jadinya 4 per 2 berapa? 2. Ini juga merupakan suatu nilai sehingga bisa dipakai strategi substitusi ini. Kita lanjutkan untuk strategi yang kedua, yaitu strategi faktorisasi. Faktorisasi dilakukan ketika apa, Kak? Ketika hasil dari substitusi langsung diperoleh suatu bentuk tak tentu. Nih contohnya, ketika Kakak punya limit X mendekati 1 dari 2, X minus 2 per X min 1, ketika dimasukkan X-nya sama dengan 1, disubstitusikan hasilnya 0/0. Kita coba ya, 2 dikali 1 minus 2 dibagi 1 minus 1. Hasilnya 0/0, sehingga ini merupakan suatu bentuk tak tentu. Sehingga kita harus mencoba strategi lain. Nah, karena di sini kakak menjelaskan strategi faktorisasi, kita coba faktorkan. Nih, kakak faktorkan menjadi limit X mendekati 1 dari 2X minus 2 per X minus 1 sama dengan kakak keluarkan. 2-nya dikeluarkan jadi 2 dikali X minus 1 per X minus 1. Ini bisa dicoret sehingga tinggal berapa? Hasilnya 2. Gitu ya. Karena apa? Karena limit X mendekati suatu nilai C, misalnya A juga apa ya, X mendekati A dari suatu konstanta C, yaitu hasilnya adalah konstanta itu sendiri, gitu ya. Ini C itu konstanta. Nah, sehingga tadi limit X mendekati 1 dari, ini tinggal berapa? 2 ya, itu sama dengan 2, gitu ya.
Oke, kita lanjutkan strategi yang ketiga. Oh iya, sebelum masuk ke strategi yang ketiga, kita kerjakan dulu nih latihan soalnya menggunakan strategi faktorisasi. Ini nanti kalian coba, kalau nggak pakai faktorisasi nanti hasilnya bentuk tak tentu. Sehingga di sini kakak sudah membuat soalnya yaitu menggunakan strategi faktorisasi. Nih, selesaikan soal berikut dengan strategi faktorisasi. Yang pertama, limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah X dikurangi 6 per X kuadrat minus 4. Ini kita faktorkan. Yang atas berapa? Gini, maaf. Limitnya belum hilang ya. Limit X mendekati 2. Dari berapa nih? Ketika difaktorkan. Kalau dikalikan minus 6, kalau dijumlahkan plus 1. Berapa? Dikalikan minus 6, berarti minus 2 plus 3 ya. X minus 2, nanti kalian cek lagi. Kalian sudah belajar untuk pemfaktoran ya. X plus 3, nanti bisa dicek. X kuadrat min 4 itu 2 kuadrat ya. Masih ingat? A kuadrat minus B kuadrat, kalau difaktorkan jadi apa? A min B dikali A plus B, gitu ya. Ini jadinya X minus 2 dikali X plus 2. Nanti bisa dicek juga hasil faktornya pasti sama dengan ini. Nah, di sini kalian bisa coret ya. Yang sama ini X min 2, ini juga X min 2 bisa dicoret. Sehingga tinggal apa? Limit X mendekati 2 dari berapa? X plus 2. Ini kita masukkan nilainya berapa? Jadi 2 plus 3 per 2 plus 2. Nah, ini kalau kita substitusikan sudah ketemu suatu nilai, bukan bentuk tak tentu lagi. Jadi pakai strategi yang awal dulu apa? Faktorisasi. Baru kita substitusikan. 2 plus 3, 5 per 4. Gitu ya. Oke. Nomor 2 mungkin bisa kalian coba sendiri buat latihan. Kakak lanjutkan untuk strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga yaitu apa? Mengalihkan dengan sekawan. Nah, strategi mengalihkan dengan sekawan itu ketika apa? Ketika disubstitusikan hasilnya adalah bentuk tak tentu, itu pasti. Nah, kita pakai ini ketika apa? Kan bisa pakai ini, bisa juga pakai faktorisasi, Kak. Nah, kapan pakai yang ini? Nah, ini dilakukan, mengalihkan dengan sekawan itu dilakukan pada limit yang berbentuk irasional seperti ini, gitu ya. Contohnya, kalau ada bentuk nih limit X menuju A atau mendekati A dari X dikurangi B per akar X min C minus akar X min D. Nah, ini caranya, cara mengerjakannya kita kalikan dengan sekawan. Bentuk sekawannya apa? Kalau ini minus, bentuk sekawannya adalah plus. Jadi akar X min C plus akar X min D. Nah, kalau di atas dikalikan ini, bawahnya juga dikalikan ini, biar hasilnya sama, gitu ya. Kita kalikan dengan sekawannya atas dan bawah. Jadi, ini jadi limit X mendekati A dari X min B dibagi akar X min C minus akar X min D dikali dengan akar X min C plus akar X min D per akar X min C plus akar X min D. Karena ini hasilnya kan ini cuma strategi. Biar lebih paham, kita coba menggunakannya pada latihan soal ya. Nah, ini latihan soalnya. Selesaikan bentuk soal berikut dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Kita coba soal nomor 1, nanti soal nomor 2 bisa kalian coba sendiri ya buat latihan. Nomor 1, jadi apa itu? Limit X mendekati 3 dari X minus 3 per, ini kalau kalian coba dengan apa? Substitusi, pasti hasilnya suatu bentuk tak tentu. Sehingga di sini kakak pakai strategi yang ketiga, yaitu mengalihkan dengan sekawan. Kenapa nggak dicari faktornya, Kak? Karena susah, bentuknya di sini kan akar, bentuk apa? Irasional, makanya menggunakan strategi yang ketiga. Gitu. Nanti kalian kalau sering mengerjakan latihan soal bakal tahu sendiri kapan pakai faktorisasi, kapan pakai perkalian sekawan gitu ya. Dan bahkan kalau untuk latihan soal yang pilihan ganda, kalian nanti bisa pakai cara cepat. Nanti kakak berikan di video yang part ketiga. Ini kita kalikan dengan sekawannya, jadi apa? Akar X plus 4 plus akar 2X plus 1 per akar X plus 4
plus akar 2x plus 1 gitu ya. Ini sama dengan berapa? Limit x mendekati 3 dikalikan dengan apa? Akar x plus 4 plus akar ya dibagi dengan berapa? Nih, kita kalikan skalanya jadi akarnya hilang ya. X plus 4. Karena kan jadi kuadrat. Ini kuadrat, dikurangi ini kuadrat. Dikurangi 2x plus 1. Ini ya. Ini sama dengan limit x mendekati 3. Dari x min 3 dikalikan akar x plus 2x plus 1 dibagi berapa nih? X min 4 min 2x plus 1. Jadinya x min 4 min 2x min x mendekati 3 dari x plus 4 ditambah plus 1. Nah, ini berapa nih yang bawah? X min 2x minus x. Ini plus berarti ya. 4 min 1 plus 3. Ini bisa ya kakak sederhana kakak tulis jadi gini. Biar bisa disederhanakan. Min x plus 3 boleh ya kakak tulis. Minusnya dikeluarkan jadi minus min x min gini ya. Nah, kalau dikalikan sama kan min x plus 3. Kenapa kakak tulis bentuknya seperti itu? Biar ini bisa dicoret gitu ya. Sehingga kita bisa langsung kerjakan. Ini berapa? Limit x mendekati 3 dari, ini minusnya ditaruh atas gak apa-apa ya. Minus akar x plus 4 ditambah akar 2x plus 1. Coba kita masukkan nilainya. Ini ke sini nggak apa-apa ya. Karena nggak muat. Sama dengan berapa? Minus akar 3 plus 4 ditambah akar 2 kali 3 plus 1. Gitu ya. Jadinya berapa? Minus akar 7 ditambah akar 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Jadinya berapa? Minus 2 akar 7. Gitu ya. Nah, ini ketemu suatu nilai. Jadi ini benar ya. Kita gunakan strategi sekawan. Untuk yang latihan soal nomor 2 nanti bisa dicoba sendiri. Selanjutnya, untuk yang, nah, cara menghitung limit untuk X mendekati tak hingga nanti akan kakak bahas di bagian yang part kedua. Oke, terima kasih.